Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk siswa dan siswi SMK yang menyaksikan video ini. Kapanpun dan dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Pak Theodorus pada pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran teknologi layanan jaringan pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas bab 1.C, karakteristik komunikasi data, sampai dengan poin D, model transmisi data. Adapun sumber materi diambil dari buku Teknologi Layanan Jaringan untuk SMK MAK kelas 11 kurikulum 2013 KIKD 2018. Penulisnya Andi Novianto dan penerbitnya Erlangga. Baiklah, langsung saja ke pembahasan kita yang pertama. Bab 1, poin C, karakteristik komunikasi data. Konsep komunikasi data sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah bentuk penyampaian ide atau gagasan kepada orang lain yang semula cenderung dilakukan secara langsung dan verbal. Saat ini, konsep tersebut lebih berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi yang mampu mengakomodasi semua jenis komunikasi yang telah dideskripsikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu karakteristik komunikasi data adalah memiliki elemen. Elemen pada komunikasi data yaitu yang pertama adalah sender atau pengirim. Dalam pembahasan komunikasi data, itu adalah pengirim atau biasa juga disebut dengan komunikator. Sebagai peralatan yang memulai sesi komunikasi dengan mengirim data terlebih dahulu. Contohnya seperti handphone, komputer, laptop, IP kamera, dan touchscreen. Ada istilah IP kamera mungkin masih asing di pendengaran anak-anak sekalian. IP kamera itu biasanya digunakan di CCTV ya. Lanjut, elemen yang kedua adalah receiver, penerima atau komunikan. Adalah peralatan yang digunakan untuk menerima data dan menerjemahkan dalam bahasa yang dimengerti manusia. Contohnya handphone, komputer, laptop, notebook, televisi, dan radio. Elemen ketiga adalah message atau pesan. Data berupa analog dan digital ketika diterima oleh receiver akan dikonversi dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia. Contohnya karakter seperti teks, gambar, atau audio-video. Elemen yang keempat adalah protokol atau aturan. Jadi, standar aturan yang disepakati dan digunakan secara bersama-sama baik di sisi sender maupun receiver. Jadi di sini sender dan receiver harus menggunakan protokol yang sama untuk berkomunikasi ya. Ketika salah satunya tidak menggunakan protokol atau menggunakan protokol yang berbeda, maka komunikasi itu tidak akan terjadi. Contohnya seperti TCP/IP, UDP, SSH, HTTP, HTTPS, Samba, FTP, dan Telnet. Berikut elemen yang terakhir, yang kelima adalah media. Media adalah sarana yang berperan menyalurkan dan mengalirkan data, baik data analog maupun data digital. Contohnya seperti kabel UTP, STP, koaksial, fiber optik, dan udara. Proses komunikasi data.
Adapun konsep kerja atau analogi komunikasi data sebenarnya sama dengan mekanisme dalam jaringan komputer. Perhatikan gambar. Di sebelah kiri ada sender yang mengirim pesan melalui media transmisi dengan mematuhi aturan-aturan atau protokol menuju receiver di sebelah kanan. Saya analogikan sender sebagai kota A yang akan mengirim pesan sebagai paket menggunakan kendaraan sebagai media transmisi melalui jalan dengan mematuhi aturan-aturan di jalan, di mana setiap kendaraan harus melaju di jalur kiri. Aturan ini sebagai protokol menuju receiver sebagai kota B. Apa yang terjadi jika protokol tidak ada? Maka akan terjadi kekacauan, kendaraan akan bebas melaju di jalur mana saja dan dapat berakibat terjadinya tabrakan atau istilahnya collision. Collision itu adalah peristiwa hilangnya data karena dua peralatan mengirimkan data secara berurutan. Keberhasilan sampainya data pada tujuan dalam sesi komunikasi antara perangkat sender dan receiver yang terdiri atas perpaduan hardware dan software, pengelolaannya dapat dipengaruhi oleh 4 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah proses pengiriman. Bagaimana data yang dikirim oleh sender akan dikonversi dalam bentuk data analog atau data digital. Kemudian ditransmisikan melalui media transmisi dengan aturan protokol yang telah distandarisasi. Alamat tujuan harus jelas dan dalam kondisi aktif. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, komunikasi akan mengalami kegagalan. Yang kedua adalah ketepatan waktu. Faktor yang cukup berpengaruh dalam aspek ini adalah ketersediaan media yang memadai, dukungan layanan kecepatan yang baik, manajemen bandwidth yang sesuai dengan kebutuhan, dan minimnya gangguan pada jaringan. Yang ketiga adalah keakuratan. Akurat memiliki pengertian bahwa data yang ditransmisikan harus sama dengan data yang diterima oleh receiver. Jika mengalami loss pada salah satu bagian, data tersebut tidak akan menghasilkan informasi yang akurat. Aspek ini sangat penting diperhatikan, apalagi ditunjang dengan faktor keamanan data. Dan hal yang mempengaruhi komunikasi data yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah jitter. Jitter merupakan kategori keterlambatan yang beragam. Jedanya pada beberapa kasus komunikasi data, misalnya berupa teks, akan berbeda dengan data audio dan video. Nomor 2, tipe data yang ditransmisikan jaringan. Data yang ditransmisikan dalam jaringan terdiri dari 2 tipe, yaitu sinyal digital dan sinyal analog. Berikut penjelasannya. Sinyal digital. Sinyal digital adalah gelombang data yang dipancarkan dalam bentuk pulsa yang mereferensikan tinggi rendahnya sebuah tegangan yang hanya memiliki 2 nilai keadaan, yaitu 0 dan 1, atau bilangan digit yang biasa disebut dengan bit.
Sinyal digital merupakan sinyal yang secara default dikirimkan dan diolah oleh setiap piranti elektronik, khususnya komputer, dalam melakukan komunikasi dengan piranti lainnya dalam sebuah jaringan. Karena besar tegangannya yang rendah, sinyal digital kurang baik jika ditransmisikan dalam jarak jauh. Karena kemungkinan terjadi data loss cukup besar, namun jenis sinyal ini memiliki keakuratan dan kecepatan transmisi yang lebih baik dibandingkan sinyal analog. Di samping tidak memerlukan piranti tambahan seperti modem untuk modulasinya. Berikutnya bagian B adalah sinyal analog. Merupakan data yang ditransmisikan dalam bentuk gelombang sinusoidal secara kontinu yang mengandung informasi tertentu. Sinyal analog merupakan pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Perbedaan utama sinyal analog dengan sinyal digital adalah pada bentuk dan gelombang yang dinamis, yang memiliki dua parameter penting yang mempengaruhi kualitas dari sinyal analog, yaitu amplitudo dan frekuensi. A. Amplitudo adalah tinggi rendahnya sebuah gelombang dalam aliran sinyal analog. B. Frekuensi merupakan banyaknya getaran atau gelombang per detik dalam sinyal analog. Karakteristik sinyal analog dan digital dapat dilihat pada tabel berikut ini. Perlu diketahui bahwa sinyal analog dapat bekerja pada guided transmission media seperti besi dan tembaga ataupun unguided transmission media seperti udara dan cahaya. Kelebihan sinyal analog adalah mampu bekerja dan mentransmisikan data dalam jangkauan jarak yang cukup jauh. Oleh karena itu, sinyal analog sangat cocok digunakan pada sistem broadcast siaran radio dan transmisi Wi-Fi. Namun, sinyal analog memiliki kelemahan, yaitu sangat mudah terpengaruh oleh noise seperti gelombang elektromagnetik, cuaca, aliran listrik, dan ketinggian gedung. Noise itu adalah gangguan, biasanya berupa sinyal atau suara. Dari tabel di atas, dapat kita bedakan kelebihan dan kekurangan dari setiap sinyal. 3. Media transmisi. Media transmisi adalah sesuatu yang dapat membawa informasi dari sumber ke tujuan atau dari pengirim ke penerima. Dapat didefinisikan sebagai perantara, pengantar, atau sarana penghubung. Media transmisi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah media transmisi terpadu atau guided yang menggunakan gelombang cahaya atau optik dan gelombang listrik yaitu kabel, biasa disebut dengan wire. Yang kedua adalah media transmisi tidak terpadu atau unguided yang tidak menggunakan kabel, disebut dengan istilah nirkabel atau wireless. Poin A, media transmisi terpadu, guided media, adalah media transmisi yang menggunakan media fisik untuk mentransfer data. Yang pertama adalah twist pair. Jenis kabel yang dibuat dengan menempatkan 4 pasang kawat tembaga terisolasi yang terpisah, namun bersama-sama direkatkan dalam pola memutar yang sejajar satu sama lain. Terdapat dua jenis kabel twister pair, yaitu yang pertama unsealed twister pair yang disingkat UTP, dan yang kedua adalah shielded twister pair yang disingkat STP.
Akan tetapi, yang paling populer adalah kabel UTP. STP secara umum sama dengan UTP, hanya kabel ini mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektromagnetik, serta mempunyai satu kawat sebagai grounding yang biasanya digunakan untuk instalasi outdoor. Yang kedua, kabel koaksial adalah kabel tembaga yang menggunakan kawat tembaga tunggal sebagai konduktor ya, dan dilapisi oleh plastik pelindung yang disebut dieletrik. Dieletrik ini kemudian dilapisi oleh aluminium foil atau foil shielded dan serat tembaga branded shielded untuk melindungi tembaga utama dari gangguan elektromagnetik. Kabel tersebut dibungkus dengan pembungkus atau disebut outer jacket yang berbahan karet atau berbahan PVC. 3. Fiber optik, biasa disingkat dengan FO. Disebut juga serat optik atau serat kaca, adalah sebuah media transmisi terpadu berupa kabel yang menghantarkan sinyal cahaya saat transfer data. Dibuat secara khusus sehingga membuatnya sangat tipis, yaitu seukuran rambut manusia. Dengan ukuran itu membuat fiber optik dapat digulung tetapi tidak bisa dilipat karena dapat membuatnya patah. Poin B, media transmisi tidak terpadu atau unguided media adalah jenis media transmisi di mana perangkat komunikasi mengirim dan menerima sinyal data melalui udara atau ruang yang disebut media tidak terpadu. Data tersebut disampaikan dalam bentuk gelombang. Yang pertama, gelombang radio adalah media yang dapat mengirimkan suara ataupun data. Kelebihan transmisi gelombang radio adalah dapat mengirimkan sinyal dengan posisi sembarang, tidak harus lurus, dan memungkinkan tetap diterima dalam keadaan yang bergerak. Gelombang radio secara umum bersifat omnidireksional, yaitu gelombang radio disebarkan ke segala arah oleh antena dalam radius. Berikut beberapa media transmisi yang menggunakan gelombang radio. Yang pertama, Wi-Fi. Yang berikutnya adalah Bluetooth. Bagian C adalah komunikasi seluler atau mobile, adalah komunikasi jaringan melalui perangkat seluler. Yang terakhir adalah komunikasi satelit, terdiri atas satelit di angkasa dan beberapa stasiun di bumi. Yang kedua, inframerah atau infrared. Biasa digunakan dalam komunikasi jarak dekat dengan kecepatan hingga 4 megabit per second. Dalam pengendalian jarak jauh, inframerah banyak digunakan misalnya pada remote control dan alat elektronik lainnya. Keuntungannya, tidak terpengaruh resistansi terhadap intervensi radio dan elektromagnetik. Tentu saja karena ini menggunakan cahaya ya. Kemudian mudah dibuat dan digunakan. Biaya yang terjangkau, mudah dipindah-pindah, keamanan lebih tinggi dari gelombang radio. Berikut kelemahannya adalah jaraknya terbatas. Jadi ada sekian jarak yang bisa kita gunakan untuk mengakses inframerah. Yang kedua, tidak dapat menembus dinding.
Jadi inframerah ini tidak dapat menembus dinding. Ketiga, harus ada lintasan lurus dari pengirim dan penerima. Jadi pada saat kita menggunakannya, kita tidak boleh miring. Jadi antara pengirim dan penerima itu harus lurus. Jadi harus ada lintasan lurus. Dan yang terakhir adalah tidak dapat digunakan di luar ruangan karena akan terganggu oleh sinar matahari. Terima kasih masih setia menonton dan mendengarkan video ini. Kita telah selesai membahas bab 1 bagian C. Sekarang akan kita lanjutkan ke pembahasan bab 1 bagian D, yaitu model transmisi data. Sistem komunikasi data dapat dibedakan model pentransmisiannya jika dilihat dari cara kerjanya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah simplex atau sistem komunikasi satu arah. Ciri khasnya adalah sebuah perangkat hanya dapat berperan sebagai sender atau receiver device dan tidak dapat multifungsi. Contohnya seperti radio, televisi, dan lainnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa radio itu hanya berfungsi sebagai receiver, hanya menerima saja. Begitu pula dengan televisi, hanya berfungsi sebagai receiver, tidak bisa berfungsi sebagai sender. Jadi intinya di sini tidak dapat multifungsi, atau dia tidak dapat memiliki fungsi lebih dari satu, ya. Yang kedua adalah duplex, yaitu sistem komunikasi dua arah. Nah, duplex di sini terbagi lagi menjadi dua, yaitu hard duplex dan full duplex. Nah, apa itu hard duplex? Yaitu sistem komunikasi setengah dua arah. Hard duplex adalah model komunikasi yang telah memungkinkan kedua perangkat saling bertukar data meski tidak secara bersamaan. Sebuah perangkat ketika mengirim data ke perangkat yang lain, perangkat tersebut tidak dapat menerima transmisi data dari perangkat lainnya sampai selesai proses pengiriman datanya, dan begitu juga sebaliknya. Teknik ini dipakai pada komunikasi peralatan seperti radiogram dan walkie-talkie. Nah, kita tahu walkie-talkie, ya. Nah, walkie-talkie itu tidak bisa berbicara secara bersamaan. Jadi kita harus menunggu dulu lawan bicara kita selesai, lalu kita juga bisa memulai percakapan. Biasanya ada kode yang dikemukakan di situ. Misalnya kodenya adalah ganti. Ketika lawan bicara kita mengatakan ganti, berarti dia mengizinkan kita untuk berkomunikasi. Yang berikutnya adalah full duplex, yaitu sistem komunikasi dua arah sekaligus. Full duplex yaitu sistem yang mampu mengirim dan menerima data secara bersamaan, contohnya seperti telepon, HP, dan internet. Jadi ini berbeda dengan hard duplex, ya. Nah, dalam full duplex kita bisa saling berkomunikasi secara bersamaan. Jadi berbeda dengan hard duplex yang harus bergantian. Dilihat dari sisi kemudahannya, model full duplex ini adalah model yang sekarang sedang tren dibandingkan dua model sebelumnya.
Kita lanjutkan, ada dua tipe model transmisi data saat ini, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah transmisi paralel. Pada transmisi paralel, bit-bit data akan ditransmisikan secara bersamaan dalam sebuah sinyal yang mengalir melalui media dengan 8 bit saluran dengan kecepatan yang tinggi. Perhatikan gambar transmisi paralel. Di sini dari device A ke device B, begitu pula sebaliknya. Kemudian sinyal yang mengalir melalui media dengan 8 bit saluran. Jadi di sini ada 8 bit saluran dari 0 sampai 7, itu keseluruhannya ada 8 bit. Nah, bit-bit data akan ditransmisikan secara bersamaan. Jadi inilah inti dari transmisi paralel. Jadi di mana bit-bit data itu secara bersamaan akan ditransmisikan. Nah, sesuai dengan gambar. Namun, sinyal tersebut terbatas pada jarak yang relatif dekat. Teknik ini dapat Anda temui pada sistem kabel data hard disk ke mainboard, begitu juga DVD drive, floppy disk, dan sinyal data komputer ke printer. Jika ada salah satu saluran yang terputus, kemungkinan data yang dikirim menjadi rusak atau tidak dapat terbaca. Yang kedua adalah transmisi serial. Pada transmisi serial, data dikirim dalam bit-bit secara berurutan dari sender ke receiver. Perhatikan gambar, device A mengirim ke device B. Jadi data-data ini atau bit-bit ini dikirim secara berurutan mulai dari bit 0, lalu bit 1, bit 2, bit 3, dan seterusnya sampai bit yang ke-7. Meskipun mempunyai kekurangan lebih lambat dibanding transmisi paralel, tetapi transmisi serial dapat bekerja pada area pengiriman yang lebih jauh. Contohnya, jaringan komputer dan sistem telepon. Pada transmisi data, sistem terdiri atas dua jenis sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Terkait sinyal tersebut, teknik transmisi juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah teknik pengiriman baseband. Apa itu baseband? Baseband adalah semacam kanal yang menggunakan jalur komunikasi yang hanya membawa satu sinyal dalam satu waktu. Misalnya, penggunaan jalur telepon sebagai sarana pengirim data antar komputer yang terletak saling berjauhan. Kemudian, pada teknik pengiriman baseband, data dalam sinyal digital dari komputer atau perangkat yang dikirim melewati transmisi tidak mengalami perubahan bentuk sinyal saat diterima oleh receiver. Untuk mengaturnya diperlukan sistem pengatur waktu transmisi data atau multiplexing yang dikenal dengan time division multiplexing. Masih ingat pada pertemuan kedua yang lalu sempat dibahas tentang multiplexing? Pada kesempatan ini saya ingin mengoreksi kesalahan penjelasan yang saya paparkan, lebih tepatnya pengandaian yang tidak tepat. Waktu itu saya mengatakan misalnya ada beberapa sinyal analog digabung dalam satu sinyal digital yang biasa disebut ADC, Analog to Digital Converting. Nah, hal itu kurang tepat karena pada multiplexing sinyal tidak dikonversi atau seperti yang saya katakan tadi, dalam melewati media transmisi tidak mengalami perubahan bentuk sinyal saat diterima oleh receiver. Nah, multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada satu kanal transmisi, di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer.
Dan untuk di sisi penerima, gabungan sinyal-sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Proses ini disebut dengan demultiplexing. Receiver atau perangkat yang melakukan demultiplexing disebut dengan demultiplexer. Kita lanjutkan kembali pada kelebihan atau keuntungan teknik pengiriman baseband. Poin A, topologi lebih sederhana. Yang kita ketahui, topologi jaringan dalam telekomunikasi adalah suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan. Topologi itu ada yang berbentuk topologi fisik dan topologi logik. Poin B, lebih murah dalam penerapan karena tidak memerlukan modem. Mengapa tidak memerlukan modem? Karena tidak dikonversi atau sinyal tidak berubah sehingga tidak membutuhkan modem. Poin C, lebih mudah dalam melakukan instalasi dan perawatan. Instalasi adalah pemasangan baik itu software maupun hardware, sedangkan perawatan biasa kita sebut sebagai maintenance. Berikutnya, kelemahan dan kekurangan atau biasa juga disebut kerugiannya. Poin A, karena berbasis digital, jarak pengiriman data menjadi terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan piranti yang lebih kompleks seperti digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam area yang lebih luas. Poin B, instalasi sambungan grounding yang cukup sulit. Grounding ini adalah negatif atau pentanahan. Tadi di penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang grounding pada kabel STP. Poin C, kapasitas transmisi data menjadi terbatas. Hal tersebut diakibatkan hanya dapat satu lalu lintas data saat berkomunikasi. Yang kedua adalah teknik pengiriman broadband. Apa yang dimaksud broadband? Pada lingkungan LAN, alat ini menghubungkan komputer dengan sebuah kabel yang mampu membawa banyak sinyal dalam satu waktu, bahkan mampu membawa sinyal audio dan video. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Teknologi broadband akan mengkonversi data digital yang dikirim menjadi data analog sebelum dilewatkan pada media transmisi. Setelah sampai receiver, data tersebut akan dikonversi kembali menjadi data digital. Oleh karena itu, pada metode pengiriman dengan broadband, dibutuhkan piranti tambahan berupa modem, yaitu modulator demodulator, yang dapat bekerja dalam sebuah saluran transmisi data dengan frekuensi yang berbeda-beda. Teknik ini berbeda dengan teknik yang pertama tadi, yaitu teknik baseband, di mana data dan dalam sinyal digital yang dikirim tidak mengalami perubahan bentuk. Sedangkan pada teknik broadband akan mengkonversi data digital yang dikirim menjadi data analog sebelum dilewatkan pada media transmisi. Berikutnya kita bahas kelebihan teknik
broadband. Poin A, kelebihannya adalah memiliki jangkauan yang lebih luas. B, mampu mentransmisikan data dengan kapasitas yang besar. C, pada kasus metode pengiriman data dengan wireless, instalasi jaringannya lebih murah. Berikutnya kita akan bahas tentang kekurangan dari teknik pengiriman broadband. Poin A, kekurangannya adalah membutuhkan piranti modem dalam memodulasi setiap perubahan data yang ditransmisikan. Poin B, delay transmisi data yang cukup lama. Jadi delay itu adalah waktu tunggu ya. Kemudian C, proses instalasi infrastruktur jaringan dan maintenance yang cukup sulit. Dan yang terakhir D adalah pada tipe jaringan nirkabel, broadband membutuhkan biaya yang mahal dalam instalasinya. Kita lanjutkan. Kecepatan transfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain yang pertama adalah tipe modem. Jadi tipe modem ini berpengaruh ya. Modem yang digunakan dalam mengkonversi sinyal digital ke sinyal analog atau sebaliknya ini terdiri dari banyak pilihan. Ada yang jenis ADSL atau modem USB. Ada yang dalam bentuk internal, modem internal, juga ada yang modem eksternal seperti modem USB tadi ya. Dan tentunya beragam kecepatan akses yang ditawarkan. Berikut D, jenis media transmisi yang digunakan. Apakah melalui infrastruktur terestrial seperti media transmisi terpadu (guided) dan media transmisi tidak terpadu (unguided), ataukah melalui satelit? Jadi ini sangat berperan ya, sangat berpengaruh. Poin C, kualitas jalur transmisi yang dipengaruhi besarnya interferensi terhadap data yang ditransmisikan. Nah, contohnya ada jenis kabel UTP dan STP. Dari kabel UTP itu ada yang Cat 5, ada yang Cat 6. Nah, dari itu semua terdapat perbedaan kualitas. Dari kualitas jalur transmisinya. D, panjang media atau jangkauannya dan banyaknya jumlah sambungan atau media kabel. Saya contohkan kabel UTP. Secara teori itu dapat mencapai 100 meter ya. Jadi ketika dia sudah mencapai 100 meter, maka sinyalnya itu akan melemah. Untuk menambah jangkauan, maka kita tambahkan lagi alat, yaitu seperti repeater, untuk menguatkan sinyalnya. Satuan untuk masing-masing jenis transmisi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah baud, biasa disingkat dengan BD. Ini untuk satuan kecepatan modulasi. B, bit per detik atau disingkat BPS. Ini satuan kecepatan sinyal. Nah, biasanya kalau di sini B-nya B kecil, maka kita menggunakan bit. Tetapi jika B di sini adalah huruf besar, maka biasanya diartikan sebagai byte per second. Lanjut. C, karakter per detik atau CPS.
Nah, ini satuan untuk kecepatan transmisi. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tapi seperti biasa ya, sebelum berakhir mari kita bahas 5 soal berikut dan diharapkan ada feedback yang aktif dari peserta didik. Oke. Soal latihannya kali ini dalam bentuk soal esai ya, bukan lagi soal pilihan ganda. Jadi harap diperhatikan penjelasan dari awal sampai akhir. Soal pertama adalah tuliskan dan jelaskan konsep mekanisme kerja komunikasi data. Yang kedua, tuliskan dan jelaskan elemen-elemen yang harus dimiliki agar komunikasi data berbasis teknologi informasi dapat berlangsung dengan baik. Yang ketiga, apa perbedaan antara sinyal analog dan sinyal digital? Yang keempat, mengapa transmisi serial lebih sering digunakan pada metode pengiriman data dalam jaringan dibandingkan transmisi secara paralel? Dijelaskan. Terakhir, soal kelima adalah jelaskan keunggulan metode full duplex dibandingkan half duplex. Agar lebih mudah, sebaiknya jawaban ditulis dulu di dalam buku catatan, kemudian dipindahkan pada link absen yang sudah dibagikan. Jadi sambil membuka absen, jawaban yang sudah dicatat tadi bisa juga langsung diisi pada formulir absen. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya.